Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الأعزاء أعزني الله وإياكم جميعا. Pada pertemuan kali ini di pagi hari yang cukup sejuk, Sabtu tanggal 29 Jumada Ats-Tsaniyah tahun 1436 Hijriah, kita berkumpul di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama mengkaji salah satu ilmu dari ilmu keislaman yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan pada Nabi kita, qudwah kita dan kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan kepada kita risalatul Islam, yang telah menyampaikan kepada kita petunjuk dan syariah yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajatnya di sisinya dan memberikan balasan terhadap risalah yang beliau sampaikan kepada umat manusia ila yaumil qiyamah. Ikhwah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji materi spesial, yaitu materi yang terkait dengan bulan Rajab. Karena kita sudah ada di penghujung bulan Jumada Ats-Tsaniyah dan dalam 1 atau 2 hari kita memasuki bulan Rajab, di mana bulan Rajab memiliki kedudukan tersendiri di hati-hati kaum muslimin. Namun apakah pengagungan mereka terhadap bulan Rajab ini berdasar? Apakah pengistimewaan mereka terhadap bulan Rajab ini memiliki sumber yang sahih, baik dari Al-Quran maupun hadis? Kita akan kaji pada kesempatan kali ini insyaallah, biar kita tahu. Karena kita dalam beragama, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh main-main. Kalau ada dalil, ada perintah, ada syariah, kita jalankan dan kita amalkan. Kalau tidak ada syariah, tidak ada tuntunan, kita berhenti. Karena itulah makna ibadah yang hakiki. Ibadah itu bukan karena sering dilakukan orang. Ibadah itu bukan karena banyak yang melakukannya. Ibadah itu bukan dilakukan karena tenar dan masyhur di kalangan masyarakat. Namun ibadah adalah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala bima yadullu alaihi ad-dalil, dengan sesuatu yang memang ada dalilnya. Karena dalam kaidah al-aslu fil ibadati al-hadar, asal dalam ibadah itu dilarang. Kita enggak boleh ibadah illa ma dalla dalil ala masyru'iyyatiha, kecuali adanya dalil yang menunjukkan tentang disyariatkannya ibadah tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah menyebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan di mana amalan itu tidak ada perintah dari kami, untuk masalah ibadah, bukan masalah dunia. Dalam masalah ibadah, dia melakukan ibadah yang enggak ada perintah dari kami, fa huwa raddun. Ibadah itu sia-sia, tertolak, sekalipun seluruh dunia mengamalkannya. Sekalipun syekh kita, kiai kita, guru kita
panutan kita dan seterusnya dari kalangan kaum muslimin mengamalkannya dan mencontohkannya. Namun yang menerima itu Allah Subhanahu wa taala, bukan dia. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, orang yang dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan syariah ini, bersabda, "Rad, tertolak." Apa kita masih ngotot? Pasti diterima. Karena banyak yang amalkan, karena kiainya melakukan, nggak mungkin kiai salah. Dan ini yang bahaya. Orang yang mengatakan kiai nggak mungkin salah, ajengan nggak mungkin keliru, nggak mungkin orang pintar melakukan sesuatu yang tidak ada dasar. Ini yang bahaya, al-ghulu, sikap berlebih-lebihan terhadap orang saleh, sikap berlebih-lebihan terhadap orang yang dianggap dia alim. Ini yang telah membinasakan umat-umat terdahulu. Innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Yang telah membinasakan kaum Bani Israel sebelum kita adalah sikap ghulu mereka, berlebih-lebihan, ekstrim terhadap kiai-kiai mereka dan para ulama mereka. Islam tidak mengenal ghulu, la ifrat wa la tafrit. Tidak berlebih-lebihan dalam mengagungkan atau menjunjung seseorang, juga tafrit tidak boleh kita mengurangi hak dia. Kita berikan seseorang sesuai haknya. Dan itu yang disebut dengan adil. Adil itu adalah menaruh sesuatu pada tempatnya, atau yang disebut dengan hikmah, wad'u syai' fi amakinihi au fi mawdi'ihi, menaruh sesuatu pada tempatnya. Bukanlah termasuk atau disebut dengan hikmah atau adil anak kecil yang baru umur 2 tahun dikasih 100 juta, sementara kakaknya yang sudah kuliah cuma dikasih 100 ribu. Ini enggak, bukanlah hikmah. Atau sama-sama dikasih 100 juta, yang kuliah 100 juta, yang 2 tahun juga 100 juta, dibebankan kepada mereka untuk belanjakan. Ini bukan adil dan hikmah. Kenapa? Karena yang ini kebutuhannya belum sampai segitu. Orang memakai sepatu di kepala, itu bukan hikmah dan bukan adil. Sepatu tepatnya di kaki. Jadi wad'u syai' fi makanihi fi mawdi'ihi, itulah yang disebut dengan hikmah dan adil. Ketika kita menempatkan kiai, menempatkan ustaz, menempatkan syekh, menempatkan ajengan, tuan guru pada tempatnya, kita telah berbuat adil. Benar, dia orang alim, kita hormat. Dia orang saleh, insyaallah kita senang dan cinta. Tapi tidak ada jaminan bahwa dia itu maksum, terjaga dari kesalahan. Kata Imam Malik radhiyallahu anhu, Imam Darul Hijrah, kullu qaulin yuqbalu wa yurad illa sahib hadzal khabar. Ketika beliau sedang mengasih pelajaran di Masjid Nabawi, beliau mengatakan apa? Semua perkataan bisa diterima dan ditolak. Semua orang tanpa kecuali, termasuk beliau. Beliau imam yang mulia. Namun beliau mengatakan semua perkataan orang bisa diterima dan ditolak, kecuali pemilik kuburan ini, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah maksum. Sabda beliau pasti benar karena dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau keliru langsung ditegur. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak berbicara dari hawa nafsu beliau. Tentunya dalam masalah syariat. Tidak lain yang beliau sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu Al-Qur'an maupun hadis-hadis yang sahih dari beliau. Pada kesempatan kali ini kita akan sebutkan sandaran dan dasar pengagungan terhadap bulan Rajab. Bulan Rajab banyak diagungkan karena pertama dia adalah termasuk salah satu bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Dalam surat At-Taubah ayat 36,
syuhuri indallahi 12 syahra. Bahwasanya jumlah bulan dalam satu tahun ada 12 bulan. Fi kitabillah, yang disebutkan dalam kitab Allah. Pada hari diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ini ada 4 yang haram. Haram artinya diharamkan di dalamnya perang. Dan bulan ini diagungkan dalam Islam. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menganiaya diri-diri kalian pada bulan-bulan haram itu. Wa qatilul musyrikina kaffah, dan perangilah orang-orang musyrik itu secara keseluruhan. Kama yuqatilunakum kaffah, sebagaimana mereka juga memerangi kalian secara bersama-sama. Wa'lam annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Bulan hurum atau ashhur hurum disebutkan oleh Rasulullah SAW ada 4. Yang pertama adalah Muharram, kemudian Rajab, kemudian Dzulqa'dah, dan yang keempat Dzulhijjah. Hal itu disebutkan dalam hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, bahwasanya beliau bersabda, "Inna zamana qad istadara kahayatihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ard." Yawma khalaqallahu as-samawati wal ard. As-sanatu 12 syahra. Minha 4 hurum. 3 mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram wa Rajab. Syahrun mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya waktu atau zaman ini telah berputar atau melingkar seperti ketika Allah ciptakan langit dan bumi. Melingkar artinya sudah menjadi satu. Satu tahun ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan Allah, yang dimulakan Allah. Salah satu mutawaliyat, 3 bulan haram ini berturut-turut, secara berturut-turut, jumlahnya ada 3, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, berturut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Kemudian Rajab, dan bulan Rajab yang terpisah, alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Rajab itu terletak antara Jumada Tsaniyah dan Sya'ban. Jumada Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kenapa disebutkan bahwa bulan ini adalah bulan haram? Yang pertama, li tahrimil qital. Illa an yabda al-adu. Yang pertama diharamkan karena, atau disebut bulan haram karena pada bulan-bulan ini, 4 bulan ini diharamkan perang. Kecuali kalau musuh memulai duluan, musuh menyerang, maka boleh dilawan pada bulan-bulan ini. Namun kita menyerang duluan tidak boleh. Dan itu sampai hari kiamat, bukan pada zaman Rasulullah SAW saja. Sampai hari kiamat diharamkan. Kemudian yang kedua, litahrimi idahakil maharim fiha asyad min ghairiha. Karena melakukan dosa dan melanggar hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala itu dosanya lebih besar pada bulan-bulan ini dibanding bulan yang lain. Wa sumiya Rajaban li'annahu kana yurajjabu ay yu'azzam. Disebut bulan Rajab karena bulan ini diagungkan, dan ternyata bulan ini diagungkan sejak zaman jahiliyah. Bukan zaman sekarang aja, bukan di Indonesia saja, namun pada zaman jahiliyah di Mekah sudah diagungkan. Bahkan diriwayatkan dalam athar yang sahih dari Umar radhiyallahu anhu bahwasanya beliau memukulin orang-orang yang pada puasa di bulan Rajab. Jadi kalau orang pada puasa di bulan Rajab, itu sama beliau dipukul sampai mereka makan. Dan beliau mengatakan innahu syahrul jahiliyah au yu'adzimul jahiliyah. Ini adalah bulan yang biasa diagungkan oleh orang jahiliyah. Kemudian kita sering dengar ada doa yang dibaca ketika mau masuki bulan Rajab.
Doa itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dakhala Rajab, kalau masuk di bulan Rajab katanya Rasulullah bersabda atau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab, wa Sya'ban, dan di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, oleh Imam Al-Bazzar dalam Az-Zawaid, dan Tabrani dalam Al-Awsat. Namun ternyata hadis ini ada kelemahannya. Wa huwa min riwayat Zaid bin Abi Arqad an Ziyad an-Numairi qala Al-Bukhari munkarul hadis. Hadis ini diriwayatkan juga atau dari riwayat Zaidah bin Abi Arqad dari Ziyad an-Numairi. Imam Bukhari mengatakan bahwasanya dia itu adalah orang yang hadisnya mungkar. Hadisnya mungkar itu pendusta berarti dia, nggak bisa dipakai hadisnya. Dan juga didaifkan oleh Al-Hafidhan Ibnu Rajab dan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, itu merupakan hafidh atau hufal al-hadis, dan mereka melemahkan hadis ini. Jadi doa tersebut ternyata berasal dari hadis yang mungkar. Kemudian sebagian orang menyembelih sembelihan di bulan Rajab. Ini juga berdasarkan hadis yang tidak sahih, sebagaimana diriwayatkan dari Makhnaf bin Salim radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kunna wuqufan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Arafat." Kami pernah wukuf di Arafah. Fasami'tuhu yaqul, aku mendengar beliau bersabda, "Ya ayyuhan nas, ala kulli ahli baitin fi kulli 'amin udhiyah." Bagi setiap orang pada keluarganya itu setiap tahunnya berkewajiban untuk menyembelih udhiyah atau korban. Wa atira, dan wajib juga menyembelih yang disebut dengan atira atau sembelihan. Hal tadruna mal atira? Tahukah kalian apa itu atira? Apa itu yang dimaksud dengan atira? Qal hiya allati tusammunaha ar-rajabiyah. Atira adalah yang kalian sebut dengan istilah rajabiyah, itu hewan yang disembelih di bulan Rajab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmidzi, dan yang lainnya. Namun hadis ini didhaifkan oleh Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla, dan Ibnu Katsir mengatakan tukullima fi isnadihi, sanad hadis ini diperbincangkan, artinya ada kelemahan. Dan mayoritas ulama mengatakan anha mansukhah. Kalau hadis ini sahih, itu hadis ini mansukh, terhapus hukumnya. Kenapa? Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, la fara'a wa la atirata. La fara'a, tidak ada fara'. Fara' itu ma tuntijul ibil kanu yadbahunahu li tawaghitihim. Fara' itu sembelihan unta yang disembelih untuk berhala. Biasanya anak unta pertama dipersembahkan untuk berhala. La fara'a, jadi tidak ada penyembelihan untuk berhala. Wala atira, dan juga tidak ada atira. Atira ini sembelihan yang disembelih pada bulan Rajab. Dan hadis ini sahih. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kalau sudah dibatalkan seperti itu oleh hadis yang sahih, sekalipun hadis tadi mungkin ada derajat hasannya, seperti yang dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan hadza haditsun hasanun gharib. Hadis ini, hadis yang Rasulullah mewajibkan sembelihan setiap tahun, yaitu kurban, dan juga atira, sembelihan di bulan Rajab, itu dikatakan hasan gharib oleh Imam At-Tirmidzi. Namun Imam At-Tirmidzi termasuk orang yang mutasahil, orang yang mempermudah dalam mensahihkan hadis. Makanya la yu'tad bihi. Imam At-Tirmidzi ketika mensahihkan hadis itu para ulama banyak yang tidak memakainya karena beliau mempermudah mensahihkan hadis. Namun kalau sudah bertentangan dengan hadis yang jelas-jelas sahih, muttafaq alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya tidak ada farak, tidak ada penyembelihan untuk berhala, dan tidak ada atirah, tidak ada sembelihan untuk di bulan Rajab, ya sudah. Kalaupun itu hadis sahih, masuk, terhapus.
dengan hadis yang lebih kuat. Itu yang terkait dengan sembelihan. Jadi nggak ada dasarnya yang sahih. Kemudian al-umrah fi Rajab, orang berebut ketika Rajab mau umrah di bulan Rajab karena pikirannya memiliki keutamaan tersendiri. Dikatakan yakhusu ba'dul muslimina syahr Rajab bi umrah. Sebagian kaum muslimin mengkhususkan bulan Rajab itu untuk umrah. Dhanna minhum anna laha fadla. Mereka menganggap bahwasanya umrah di bulan Rajab itu memiliki keutamaan tersendiri, wa ajran, dan pahala spesial. Was sahih anna Rajab ka ghairihi min al-ashhur. Yang benar bahwasanya Rajab sama dengan bulan-bulan lain. Kalau bulan Ramadan iya, ada hadis yang sahih, orang yang umrah di bulan Ramadan seperti pahala haji, seperti melakukan ibadah haji. Namun untuk Rajab tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan tentang keutamaan umrah di bulan itu. Wal fadlu innama fi adai al-umrah fi Ramadan wa ashhuril hajj dan tamattu. Yang utama umrah itu dilakukan di bulan Ramadan atau di bulan-bulan haji untuk tamattu. Itu jelas ada keistimewaannya. Namun tentang bulan Rajab tidak ada hadis yang sahih. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin mengingkari tentang umrah di bulan Rajab ini. Yang ada diingkari dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dan disebutkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Kemudian sebelum kita masuki ke amalan-amalan yang dikatakan oleh para ulama, amalan yang dibid'ahkan di bulan Rajab ini, kita akan nukil beberapa perkataan ulama tentang hadis-hadis di bulan Rajab. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyamihi wala fi siyami syai'in minhu muayyan wala fi qiyami lailatin makhsusah fihi. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan belum ada atau tidak ada hadis yang sahih tentang keutamaan di bulan Rajab. Demikian juga tidak ada hadis yang menunjukkan tentang qiyamul lail khusus di bulan Rajab. Hadisun sahih yasluhu lil hujjah. Ibnu Rajab mengatakan tidak ada hadis sahih yang pantas dan layak untuk dijadikan dalil dan hujjah. Waqad sabaqani ila al-jazm bidzalika al-Imam Abu Ismail al-Harawi al-Hafidz. Sebelum Ibnu Hajar mengatakan perkataan ini, Al-Hafidz Al-Harawi, ahli hadis sebelum beliau, sudah mengatakan jazm itu pasti enggak ada hadis yang sahih tentang keutamaan puasa di bulan Rajab dan salat di bulan Rajab. Disebutkan dalam kitab beliau Tabyinul Ajab fi ma warada fi fadli Rajab lil Hafidz Ibnu Hajar halaman ke-8. Tentang hadis-hadis yang dijadikan sandaran, kita akan baca satu persatu biar kita tahu. Yang pertama, hadis yang menyebutkan Rajabun syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Katanya ada hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah bersabda, Rajab adalah bulan Allah. Jadi Rajab itu bulannya Allah, berarti paling utama. Kemudian bulan Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban itu bulannya Rasulullah. Wa Ramadan syahrul ummati, sedangkan Ramadan adalah bulan untuk umatku. Jadi menurut hadis ini Rajab lebih utama dari Ramadan dan dari Sya'ban. Ini diriwayatkan oleh Abu Fathah Ibn Abi Al-Faras dalam kitabnya Al-Amali. Dikatakan hadis ini hasan dan mursal. Namun diriwayatkan oleh Ad-Dailami dan yang lainnya dari Anas secara marfu, disebutkan oleh Ibnu Al-Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at fi Turuqil Muta'addidah. Disebutkan oleh Ibnu Al-Jauzi hadis ini dalam kitab beliau Al-Mawdu'at, hadis-hadis palsu. Artinya hadis ini bukan hadis yang sahih seperti yang dikatakan oleh Abu Fathah. Dan dikatakan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah beliau dhaifah, beliau mengatakan hadis ini dhaif. Ya, dalam silsilah dhaifah ayat jilid 9 nomor 4400. Nah,
Ini hadis yang menyebutkan bahwasanya Rajab adalah bulan Allah, hadisnya lemah. Hadis kedua, Sumiya Rajab li'annahu yatarajjabu fihi khairun katsir li Sya'ban wa Ramadan. Disebutkan bulan Rajab karena bulan ini diagungkan dan bulan ini banyak kebaikannya dibanding Sya'ban dan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Muhammad Al-Hasan Ibn Muhammad Al-Khallal dalam Fadail Rajab. Namun dikatakan oleh Syekh Al-Albani bahwa hadis ini adalah maudhu', hadis palsu. Ya. Bisa dilihat dalam silsilah hadis Ad-Dha'ifah jilid ke-8 nomor 3708 dan Dha'if Al-Jami' dalam kitab Dha'if Al-Jami' nomor 3285. Ya, hadisnya lemah. Kemudian yang ketiga, kana idza dakhala Rajab, Rasulullah SAW disebutkan kalau beliau memasuki bulan Rajab, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Kana idza kanat lailatul Jum'ah qala hadhihi lailatun gharra wa yawmun azhar. Kalau pas kebetulan hari Jumat, beliau mengatakan ini adalah Jumat yang bersinar dan hari yang berbunga atau yang mulia. Ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Asakir dari Anas, namun ternyata setelah diteliti hadis ini dhaif. Bukan hanya Syekh Albani yang mendhaifkan hadis ini, tapi didhaifkan juga oleh An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, juga dalam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Mizan, dan Al-Haythami mengatakan bahwasanya hadis ini munkar. Ya. Jadi ada 3 hadis yang sudah kita lewati tadi, semuanya dhaif, imma palsu, imma lemah, imma munkar. Kemudian yang keempat, fadlu syahr Rajab 'ala syuhur ka fadlil Qur'an 'ala sa'iril kalam. Dari kata-katanya itu aneh. Keutamaan bulan Rajab dibanding bulan-bulan lain itu seperti keutamaan Al-Qur'an dibanding perkataan yang lainnya, perkataan kita, perkataan Rasulullah, perkataan para nabi, para sahabat. Ini udah bulu, dari maknanya aja aneh. Hadis-hadis lemah dan palsu itu dari maknanya udah kelihatan. Dikatakan oleh Ibnu Hajar, innahu maudhu', hadis ini palsu. Seperti Al-Badinjan Syifa'un likulli da'. Penjual terong bikin hadis. Dia mengatakan terong itu obat segala penyakit. Tujuannya apa? Jualan terong ya, biar laris. Jadi orang bikin hadis palsu itu banyak tujuannya. Ada yang politik, ada yang ekonomi, ada yang ingin memberikan kekhususan pada bulan tertentu, waktu tertentu. Dan yang paling banyak itu tentang Al-Quran, keutamaan ini, surat-surat. Rata-rata hadisnya itu lemah dan palsu. Tujuannya baik untuk supaya orang cinta Al-Quran, tapi tujuan baik tidak boleh menghalalkan segala cara. Nah, hadis ini maudhu', palsu. Bisa juga dilihat dalam kitab Kashful Khafa. Kemudian juga disebutkan dalam kitab Al-Maudhu' yang ditulis oleh Ali ibn Sultan Al-Qari. Kemudian yang kelima, hadis yang kelima, khamsu layalin la turaddu fihinna ad-da'wah, awwalu lailatin min Rajab wa lailatun nisfu min Sya'ban wa lailatul Jum'ah wa lailatu al-Fitr wa lailatul An-Nahar. Rawahu Ibnu Asakir an Abi Umamah. Ada 5 malam yang doa-doa di malam itu tidak akan ditolak oleh Allah SWT. 5 malam ini kalau berdoa di malamnya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam apa aja? Yang pertama adalah malam pertama dari bulan Rajab. Kalau berdoa pada Allah akan dikabulkan. Yang kedua, pertengahan malam Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Maknanya orang pada berbondong-bondong sholat. Ada sholat nisfu Sya'ban atau yang disebut dengan sholat ar-raghaib, karena berkeyakinan doanya dikabulkan. Yang ketiga, Lailatul Jum'ah, doa di malam Jumat. Yang keempat, Lailatul Fitr, malam Idul Fitri, berdoa di malam Idul Fitri. Yang kelima, Lailatul Nahar, malam Idul Adha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam
Ibnu Asakir. Namun hadis ini setelah diteliti oleh Syekh Al-Albani, ternyata hadis ini maudhu', hadis ini palsu. Bukan lemah saja, palsu itu bukan hadis. Atau kalau dapat barang atau uang palsu, apa itu uang? Bukan uang, dia kertas biasa dicetak mirip uang, dan gak ada gunanya, gak ada faedahnya, gak ada nilainya maksudnya. Mendingan uang lecek dan sobek masih bisa dipakai. Uang palsu biarpun baru gak bisa dipakai. Sama hadis juga sama. Biarpun hadisnya sangat menggiurkan isinya, ini kan menggiurkan dan menarik, dan biasanya hadis-hadis palsu dan lemah itu menarik, cerita macam-macam lucu-lucu. Ya. Ada kitab yang mengumpulkan hadis-hadis seperti itu dan dijadikan rujukan oleh para ustaz karena lucu-lucu hadisnya. Ada hadis tentang kodok, ada hadis tentang ini dan itu. Pokoknya kalau disampaikan orang tertarik. Tapi itu hadis palsu. Namanya hadis palsu itu bukan hadis perkataan orang. Seperti uang palsu persis, bukan uang. Iya, kertas. Bahkan kalau menyampaikan hadis palsu bukan hanya tidak bermanfaat saja, tapi dia berdosa karena dia telah berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, berdusta atas nama Rasulullah. Rasulullah nggak bersabda, kok kita katakan Rasulullah bersabda, kan dusta. Ya kita berkata sama Abu Wahyu, mengatakan ke Abu Wahyu besok mau bagi-bagi duit, pada datang ya. Abu Wahyu nggak nyiapin duit, sementara kita sebarkan berita itu. Itu aja kita bersalah atas nama Abu Wahyu, apalagi atas nama Rasulullah yang terkait dengan syariat. Dosa besar. Makanya Rasulullah bersabda, "Falyatabawwa maq'adahu minan nar." Maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di api neraka. Yang keenam, Rajab syahrun azim. Bulan Rajab ini semuanya hadisnya, hadis yang disinyalir dari Rasulullah. Namun kita akan lihat derajatnya. Rajab syahrun azim. Rajab adalah bulan yang agung. Yudha'ifullahu fihi al-hasanat. Yang Allah akan lipat gandakan kebaikan pada bulan ini. Faman shoma yawman min Rajab faka'annama shoma sanah. Barang siapa yang puasa satu hari aja di bulan Rajab, seperti puasa 1 tahun di bulan-bulan lain. Subhanallah. Ajib kan? Gimana orang gak tertarik dengan hadis kayak gini? Gak ada hadis sahih yang seperti ini. Wa man shoma minhu 7 ayyam. Barang siapa yang puasa di bulan Rajab bukan sehari, 7 hari, ghuliqat anhu 7 abwab jahannam. Akan ditutup darinya semua 7 pintu neraka. Pintu neraka itu ada 7. Neraka itu ada 7. Pintunya ditutup semua gara-gara di puasa 7 hari di bulan Rajab ini. Ini dibikin-bikin. Jadi pintu neraka 7, puasanya 7. Sekarang 8. Wa man shoma minhu 8 ayyam. Barang siapa yang puasa 8 hari di bulan Rajab, futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah. Maka akan dibukakan pintu surga yang 8. Dipas-pasin gitu. Wa man shoma minhu 10 ayyam. Barang siapa yang puasanya bukan 7, bukan 8, tapi 10 hari, lam yas'alillaha syai'an illa a'tahu iya. Tidaklah dia minta apapun. Minta anak, minta istri, minta kedudukan, minta jabatan, minta harta, minta sembuh, apa saja yang dibutuhkan pasti Allah berikan. Subhanallah. Iya, berani. Ini yang 10 hari. Jadi kalau puasa 10 hari di bulan Rajab, apapun hajatnya dikabulkan, apapun permintaannya akan dikabulkan. Wa man shoma minhu 15 yawman. Barang siapa yang berpuasa 15 hari, nada munadin minas sama, berarti setengah bulan dia puasa, akan dipanggil oleh pemanggil dari langit. Qad ghufira laka ma madha
fastanifil amal. Kalau puasa 15 hari di bulan Rajab akan dipanggil oleh pemanggil dari langit, imma Allah, imma malaikat. Dikatakan padanya, sungguh kamu telah diampuni semua dosanya. Ramadan kalah. Ramadan menghapuskan dosa setahun. Kalau ditambah 6 hari bulan Syawal, atau seolah-olah puasa 1 tahun. Ini enggak, kalau udah 15 hari puasa di bulan Rajab, semuanya diampuni dosanya. Kemudian dikatakan kepadanya, fasta'nifil amal, teruskan beribadah. Wa man zada zadahullah, barang siapa yang menambah puasanya, Allah akan tambahkan lagi keutamaannya. Jadi 15 hari udah nih, udah selesai sebenarnya, diampuni. Kalau mau nambah, tambah lagi puasanya. Wa fi Rajab hamalallahu Nuhan fis safinah. Pada bulan Rajab juga katanya Allah menyelamatkan Nabi Nuh dengan perahunya, dinaikkan ke perahu dan tidak tenggelam. Fasama Rajab wa amara man ma'ahu an yasum. Maka Nabi Nuh puasa di bulan Rajab dan menyuruh orang-orang yang di perahu juga ikut puasa di bulan Rajab itu. Fajarat bihim as-safinah 6 ashhur. Kapalnya Nabi Nuh ini berlayar selama 6 bulan. Fajarat bihim as-safinah 6 ashhur akhir dzalika yaum Asyura ahbata 'ala al-judi. Yang terakhir setelah 6 bulan itu berakhirnya atau berlabuhnya pada bulan akhir bulan Asyura, Muharram. Kemudian kapal itu berhenti dan berlabuh di atas bukit Judi. Fasama Nuh wa ma'ahu wal wahsh syukran lillah. Kemudian Nabi Nuh berpuasa bersama orang-orang yang bersamanya serta wahsh. Wahsh itu binatang buas. Berpuasa sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi yaumi Asyura aflaqallahu al-bahra li Bani Israil. Dan pada bulan Muharram Asyura Allah telah membelah laut untuk Bani Israel. Wa fi yaumi Asyura taballahu ala Adam. Pada bulan Asyura juga Allah memberikan taubat kepada Nabi Adam alaihissalam wa ala madinati Yunus wa fihi walad Ibrahim. Ya, dan memberikan taubat kepada negerinya atau kotanya Nabi Yunus yang di dalamnya ada anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun hadis ini setelah ditahqiq ternyata hadis ini juga maudhu, hadis lemah, palsu. Bisa dilihat di kitab Silsilah Ad-Dha'ifah karya Imam Al-Albani rahimahullah. Dan Al-Haythami mengatakan rawahu Tabrani fil Kabir wa fihi Abdul Ghafur wa huwa matruk. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir, dan di dalam perawinya ada orang yang bernama Abdul Ghafur dan dia adalah orang yang matruk, ditinggalkan hadisnya. Bisa dilihat dalam kitab Al-Mizan Al-Dhahabi, kemudian kitab Majma' Az-Zawaid karya Imam Al-Haythami. Itu hadis yang ke-6. Yang ke-7, hadisnya bagus-bagus, tapi hasilnya maudhu, mungkar dan lemah. Inna fil jannati nahran. Di surga itu ada sebuah sungai, yuqalu lahu Rajab. Baru dengar. Ada hadis, ada sungai di surga namanya Sungai Rajab. Ma'uhu asyaddu bayadhan minal laban. Airnya lebih putih dari laban. Kalau di Indonesia diterjemahkan susu. Lebih putih dari susu. Wa ahla minal asal. Lebih manis dari madu. Man shoma yawman min Rajab saqahu Allah min dzalikan nahar. Barang siapa yang puasa 1 hari aja di bulan Rajab, Allah akan berikan minum dia dari Sungai Rajab ini. Sungai Rajab. Hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik oleh Imam Asy-Syirazi dalam kitab Al-Alqab dan Al-Baihaqi dalam Al-Kabir. Namun hadis ini dikatakan batil. Dan hadis ini dinyatakan hadis yang lemah, disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab As-Silsilah Al-Hadits Ad-Dha'ifah jilid 4
halaman 371, nomor 1898. Ada hadis lain, banyak sekali hadis. Saya ingin sebutkan dua lagi. Shaumu awwali yaumin min Rajab kafaratus thalatha sinin. Puasa hari pertama di bulan Rajab itu bisa menghapuskan dosa 3 tahun. Enak banget. Dan berbeda dengan hadis yang sebelumnya. Wasani kafaratus sanatain. Kalau puasanya hari kedua, hari pertama enggak puasa, hari kedua baru puasa, dia akan diampuni dosanya selama 2 tahun. Wasalis kafaratus sanah. Kalau puasanya hari ketiga, dia akan diberi ampunan selama 1 tahun. Summa kulli yaumin syahran. Kemudian kalau hari keempat, kelima, keenam sampai akhir itu cuma 1 bulan. Jadi kalau nggak cepat-cepat kehilangan fadilah, diampuni dosa 3 tahun, 2 tahun, setahun dan seterusnya. Namun hadis ini ternyata hadis yang lemah, dilemahkan oleh Syekh Al-Albani dan juga disebutkan dalam Dhaif Al-Jami'. Kemudian Imam Abu Abdullah Ibn Abi Bakar Az-Zur'i, beliau menceritakan tentang hadis-hadis salat raghaib. Salat raghaib itu salat yang dilakukan di bulan Rajab ini. Al-Jami' kadzibun mukhtar. Semua hadis tentang salat raghaib ini kadzib, dusta, mukhtar, dibikin-bikin. Kullu hadits salat raghaib lailatul awwal Jum'ah min Rajab kadzib. Semua hadis tentang keutamaan salat raghaib itu salat di awal hari Jumat atau malam Jumat di bulan Rajab, itu semuanya adalah palsu, dusta dan dibikin-bikin. Demikian juga kullu haditsin fi dzikri shaumi Rajab. Semua hadis yang menyebutkan tentang puasa Rajab, wa salatu ba'dil layali, dan salat di beberapa malamnya, fa huwa kadzibun muftara. Semuanya adalah hadis-hadis yang dusta dan dibuat-buat. Seperti hadis man shalla ba'dal maghrib awwala lailatin min Rajab 20 rak'ah jaza 'ala sirat bila najasah. Barang siapa yang salat maghrib atau setelah maghrib, jadi salat rawatib itu waktunya maghrib sampai isya. Barang siapa yang salat setelah maghrib di malam pertama dari bulan Rajab, jumlahnya berapa? 20 rakaat. Kayak tarawih. Jaza 'ala sirat, dia akan bisa melewati sirat, jembatan yang di atas neraka jahanam, bila najasah, tanpa adanya najis. Maksudnya dia akan selamat, mulus, ya, nggak akan kena lancar, tidak akan terkena sambaran jangkar-jangkar api neraka. Demikian juga hadis lain, man shoma yawman min Rajab wa shalla rak'atain yaqra'u fi kulli rak'ah mi'at marrah ayatul kursi wa fi tsaniyah mi'at marrah qul huwallahu ahad lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah. Subhanallah. Barang siapa yang puasa 1 hari di bulan Rajab, kemudian dia sholat 2 rakaat. Rakaat pertama membaca 100 kali ayat kursi, 100 kali ayat kursi. Dan pada rakaat kedua 100 kali surat Qul huwallahu ahad. Gampang. Maksudnya ayat ini gampang. Kata hadis ini, lam yamut, dia tidak akan mati hatta yara maq'adahu minal jannah. Dia tidak akan mati sehingga dia melihat tempat duduknya di surga. Enak banget ya. Dan hadis-hadis yang lain dikatakan semuanya adalah mungkar, mukhtalaf wa makdzub. Semuanya dusta, dibikin-bikin dan berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua adalah hadis-hadis yang dijadikan pegangan, dijadikan sandaran dan dijadikan senjata untuk mengagungkan bulan Rajab ini. Namun setelah diteliti oleh para ahli hadis, ternyata semua hadis ini palsu.
dan kalau tidak palsu lemah. Terus bagaimana sikap kita terhadap hadis di sini? Selagi hadis itu palsu, lemah, enggak, itu bukan hadis. Itu bukan hadis dan bukanlah sabda Rasulullah SAW. Perkataan orang, mungkin ulama, mungkin orang yang ingin merusak hadis-hadis Rasulullah dan seterusnya, yang mana mereka terancam dengan siksaan api neraka. Ya. Dengan kesimpulan para ulama bahwasanya semua hadis tentang keutamaan Rajab, puasa di bulan Rajab, sholat di bulan Rajab semuanya lemah dan palsu, maka tidak ada dasar yang sahih sama sekali. Rajab benar Syahrullah Muharram, bulan yang diagungkan, bulan yang dimuliakan, namun bukanlah dengan cara kita mengkhususkan ibadah tertentu. Kita puasa biasa Senin Kemis, yang biasa Senin Kemis, yang biasa Daud puasa Daud, yang biasa Ayyamul Bid puasa Ayyamul Bid, enggak masalah. Tapi jangan dengan keyakinan kalau puasa sehari di awal bulan Rajab diampuni dosanya 3 tahun, kalau kedua 2 tahun, kalau ketiga 1 tahun, kalau keempat 1 bulan, kelima 1 bulan dan seterusnya. Atau kalau puasa 15 bulan diampuni semua dosanya. Kalau 10 hari apa tadi? Kalau puasa 7 hari ditutup pintu neraka 7-7-nya. Kalau puasa 8 hari dibuka pintu surga 8-8-nya. Keyakinan seperti ini tidak boleh menghinggapi hati kita. Kenapa? Karena semuanya tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Yang terakhir, apa saja yang sering dilakukan oleh manusia kaum muslimin di bulan ini? Yang pertama, mereka sering mengadakan sholat rawaib. Sholat rawaib dikatakan jumlahnya 12 rakaat, dilakukan pada waktu sore setelah maghrib pada Jumat pertama dari Jumat di bulan Rajab. Jadi kalau datang hari Jumat pertama di bulan Rajab, mereka sholat rawaib. Sholatnya 12 rakaat, waktunya antara maghrib hingga isya. Ini dikatakan bila syak bid'ah munkar. Ini bid'ah. Bagaimana tidak bid'ah? Gak ada contohnya. Oh, apa bid'ah? Gak apa-apa bid'ah. Yang bid'ah ini doang. Ya, rawaib aja. Dalam kasus ini maksudnya. Dan sudah dijelaskan hadis ini semuanya belum. Kemudian yang dikatakan oleh Al-Khattabi, hadis salat rawaib jam'un minal kadhib. Hadis-hadis tentang keutamaan salat rawaib adalah kumpulan dari kedustaan. Wazur ghairu qalil, dan kebohongan yang tidak sedikit. Disebutkan juga oleh Al-Ba'its oleh Abu Syamah dalam kitabnya Al-Ba'its. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan fa amma salat falam yasih fi syahri Rajab salatun makhsusah. Adapun keutamaan salat tidak ada salat khusus di bulan Rajab. Tahtasu bihi wal ahaditsul marwiyah fi fadli salat ar-rawatib fi awal Jum'ah min syahr Rajab kadzibun wa batil. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan salat rawatib, yaitu salat yang dilakukan di malam pertama, malam Jumat di bulan Rajab, itu adalah hadis yang batil dan dusta. Dan salat ini merupakan bid'ah inda jumhuril ulama, menurut mayoritas para ulama. Dan yang pertama kali melakukan atau salat ini pertama kali dilakukan adalah setelah 400 tahun pertama dari zaman Rasulullah SAW. Jadi setelah generasi tabi'in baru dilakukan. Zaman Rasulullah nggak ada, zaman sahabat nggak ada, tabi'in nggak ada, tabi'in nggak ada. Setelah itu baru mulai muncul. Kemudian ada lagi hadis nisfu Rajab, salat nisfu Rajab. Ini juga hadisnya palsu, disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'atnya. Kemudian salat Lailatul Mi'raj, kan orang merayakan Isra Mi'raj. Tanggal berapa biasanya? 27 Rajab. Ini juga hadisnya palsu. Salatul Lailah Al-Mi'raj wa hiya min as-salawatil mubtada'ah allati la asla laha sahihun la min kitab wala sunnah. Dikatakan salat malam Isra dan Mi'raj merupakan salat yang bid'ah. Tidak ada dasar yang sahih baik dari Al-Qur'an maupun hadis. Itu bisa dilihat dalam kitab Khatimatus Safar Sa'adah karya Al-Fairuz Abadi. Kemudian juga dalam kitab At-Tankid Ibnu Hamad dan yang lainnya. Kemudian yang sering dilakukan juga puasa. Ini
yang sudah disebutkan tadi hadis-hadisnya semuanya adalah hadis yang lemah. Intinya bahwa semua yang terkait dengan bulan Rajab, maksudnya keutamaan bulan Rajab, dan baik mengkhususkan puasa, mengkhususkan ibadah yang lainnya, itu enggak ada yang sahih. Termasuk umrah, enggak ada dalil sahih tentang umrah di bulan Rajab. Dengan demikian maka mudah-mudahan kita telah mengetahui dan ada hujjah buat kita, untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita, untuk kaum muslimin, bahwasanya semua hadis terkait dengan fadhail Rajab ternyata semuanya dhaif dan mawdu', palsu dan lemah. Kalau ada orang ngotot, ada ini hadisnya, silakan diperiksa secara ilmiah, jangan pakai hawa nafsu. Ilmiah, diteliti siapa perawinya. Kalau hadisnya sahih, insyaallah kita yang pertama kali akan mengamalkan hadis tersebut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.